346, tidak butuh belas kasihan. Deat Mage dan Sun Fang diam-diam pergi. Yang Mulia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan kudengar kalau Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia akan mengancam bawahannya untuk bubar. Kakak ipar, ahli dibawa pergi oleh ibunya. King Yutong tiba-tiba berlari menghampiri. Aku mengerti, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Teriak Yehua dengan serius. Erem, di mana kakak perempuanku? King Yutong bertanya dengan lemah. Keduanya sudah meninggalkan rumah ini. Setelah selesai berbicara, Yehua menyalakan sebatang rokok dan naik ke atas. Sambil duduk di sofa kantor, Yehua memutuskan suatu hal. Aku akan membiarkan mereka melihat betapa menggelikan apa yang disebut kebajikan dan kemurahan hati mereka. Sebenarnya, Yehua seharusnya merasa senang. Lagi pula, King Ya hanya menemukan sebagian kecil rahasia Yehua. Jika semua rahasia Yehua terbongkar, King Ya dan Dong Huang Baizi tidak akan mengatakan bahwa mereka akan menunggu Yehua memikirkannya. Namun, itu tidak penting lagi. Yehua mematikan puntung rokoknya, dan tatapannya mulai berubah dalam dan menakutkan. Aku akan membuat kalian semua memohon agar aku mengizinkan kalian pulang. Selain itu, aku akan membuat kalian semua mengerti bahwa kebaikan hati tidak ada di dunia ini. Yehua melambaikan tangannya, dan seketika, kantor itu mulai terdistorsi dan berangsur-angsur berubah ke lokasi lain. Entah kapan, sofa itu berubah menjadi singgasana, dan singgasana itu terbuat dari tumpukan tengkorak. Di antara tengkorak-tengkorak itu, terdapat tengkorak manusia buas, tengkorak elf langka, dan bahkan tengkorak naga raksasa. Tengkorak-tengkorak itu saling bertautan dan membentuk singgasana yang tampak menakutkan dan menyeramkan. Saat ini, Yehua telah berubah dari tubuh fisiknya dan menampakkan wujud aslinya. Namun, dengan sangat cepat, sebuah armor keras dengan 7 warna cahaya mistis muncul di tubuhnya, dan kegelapan di sekitarnya pun diterangi oleh cahaya mistis tersebut. Cahaya mistis itu berkelebat di sekelilingnya bagai kobaran api yang berkobar. Aura yang terpancar dari cahaya mistis itu seakan-akan hendak menelan langit dan bumi. Sementara itu, ketika sekelilingnya diterangi oleh cahaya mistis, tampaklah sebuah istana. Istana ini dulunya adalah aula pertemuan Yehua, lorongnya sangat panjang, dan ujung lorongnya tak terlihat. Karpet merah cerah terbentang di lantai, dan lantainya terbuat dari tubuh naga kristal kuno muda. Lorong yang sangat panjang itu pada dasarnya adalah hasil pembantaian seluruh ras naga kristal. Adapun pilar-pilar besar itu, mereka adalah tubuh ular piton purba yang telah membatu. Melihat pilar-pilar yang tak terhitung jumlahnya itu, siapa yang tahu berapa banyak ular piton purba yang telah mati. Seluruh istana dibangun menggunakan berbagai jenis mayat aneh, dan aura dingin yang menakutkan terpancar keluar dari istana. Kalau orang biasa datang ke sini, pasti mereka akan ketakutan setengah mati. Sebab, meski binatang-binatang mitologi itu telah mati, tekanan kekuatan yang tersisa masih ada. Yehua duduk di singgasana tengkorak, dan jarinya mengetuk tengkorak peri. Kalau aku tidak salah ingat, tengkorak ini adalah tengkorak Ratu Peri. Wei Chang, Lai Gu, Jue Tian, kamu Zizi, Yehua berseru dengan serius. Mendengar nada bicara yang mulia yang terdengar berbeda dari biasanya, keempat dosa dari 7 dosa itu tidak berani sedikit pun lalai dan semuanya dengan cepat bergegas. Melihat pertemuan kali ini tidak diadakan di toilet leisure bar melainkan di istana, hati keempat bawahan itu pun menjadi tawar. Tampaknya Yang Mulia benar-benar marah kali ini. Bawahan, beri hormat pada Yang Mulia. Keempat dosa itu tidak berani ceroboh sedikit pun saat mereka berteriak hormat kepada Yehua yang sedang duduk di atas tahta. Kekejaman secara tidak sadar terpancar dari tubuh Yehua, dan bahkan ketika mati, mayat-mayat itu tampaknya masih takut kepada Yehua. Yang Mulia, mohon redakan amarah Anda. Keempatnya buru-buru berlutut di lantai dan membujuk. Bila Yang Mulia marah, itu sudah pasti kesalahan kami, para bawahan. Yehua menghela napas pelan, awalnya aku pikir akan ada beberapa hari yang baik untuk dijalani, tapi ternyata aku terlalu berharap. Keempatnya tetap diam. Setelah beberapa saat, Wei Chang berkata dengan dingin, keluarga Xiao harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Jika Yang Mulia mengizinkannya, bawahan akan segera pergi dan membasmi seluruh keluarga Xiao,
lalu menyerahkan tengkorak mereka kepada Yang Mulia. Ye Hua menatap Wei Chang, lalu berkata dengan serius, "Tidak. Targetku kali ini bukan keluarga Xiao, melainkan alam tanpa kekosongan." Keempat dosa itu terkejut, tidak mampu memahami apa yang dimaksud Yang Mulia. Yang Mulia, Nyonya Dong Huang adalah permaisuri alam tanpa kekosongan, dan target Yang Mulia adalah alam tanpa kekosongan. Jue Tian masih tidak tahu apa yang terjadi dan saat ini dia masih bingung. Lai Gu dan Ye Zizi tidak mengatakan apa-apa, mereka takut mengatakan hal yang salah. Ye Hua mendengus dingin, dan Jue Tian segera membungkuk untuk menyampaikan permintaan maafnya. Kedua wanita itu masih belum mengerti seberapa dalam air dunia ini. Kalau begitu, aku harus memberi mereka pelajaran. Nada bicara Ye Hua seperti mata air neraka, membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, aku berniat membiarkan utara dan selatan bertarung satu sama lain, tetapi karena selatan telah menderita kerugian besar, aku punya rencana baru. Mata keempat dosa itu berbinar, terutama Ye Zizi. Ye Hua berkata dengan dingin, "Aku akan membuat semua kekuatan utara dengan sukarela pergi dan menyerang alam tanpa kekosongan." Lai Gu buru-buru berkata, "Yang Mulia, apakah kita akan naik panggung dan memamerkan kemampuan akting kita lagi?" "Tidak, kali ini, kita akan diam saja." Keempat orang itu langsung tercengang, mereka tidak mampu memahami apa sebenarnya maksud Yang Mulia. "Aku akan membuat mereka mengerti satu hal, yaitu, sebaik apapun mereka memperlakukan orang lain, demi keuntungan, orang lain tetap akan menindas mereka. Kebaikan mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keuntungan." Jue Tian akhirnya mengerti maksud Yang Mulia. Para nyonya itu memang orang-orang yang baik hati, dan kebaikan hati mereka telah membuat Yang Mulia marah. Oleh karena itu, Yang Mulia berpikir untuk memberi mereka pelajaran dan membuat mereka mengerti arti sebenarnya dari darah. "Yang Mulia, serahkan masalah ini kepada bawahan." Jue Tian membungkuk dan berkata, "Bersedia menjadi pemimpin rencana kali ini." Ye Hua merasa tenang dengan Jue Tian yang memimpin rencananya. "Jue Tian, kau tak perlu ragu saat memimpin rencana kali ini. Beritahu mereka apa itu kekejaman, apa itu pengkhianatan, dan apa itu sifat manusia." Bawahan mengerti. Jue Tian memutuskan bahwa dia akan memimpin rencana kali ini dengan baik dan membuat Yang Mulia senang. Ye Hua berkata dengan lemah, "Kita akan mulai dari keluarga Xiao. Aku ingin King Ya mengambil inisiatif untuk memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Juga, pergi dan periksa kasus keluarga bangsawan Dongfang yang terjadi 100 tahun yang lalu. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa mereka lindungi." Ye Hua serius kali ini. Jika ada satu hal yang Ye Hua pelajari, itu adalah bahwa wanita tidak boleh terlalu dimanja. Kali ini, niat Ye Hua sangat sederhana, tetapi melaksanakannya akan sangat sulit. Misalnya, jika Ye Hua ingin King Ya mengambil inisiatif untuk memusnahkan keluarga Xiao, pasti ada alasan mengapa King Ya harus melakukan itu, kan? Selain itu, berbagai detail dan hubungan harus dipikirkan secara matang. Hal ini bukan saja menjadi pelajaran bagi kedua istrinya, tetapi dapat juga dianggap sebagai ujian bagi Ye Hua sendiri. Bawahan harus dengan sungguh-sungguh mengikuti perintah Yang Mulia. Ye Hua perlahan berdiri dari singgasananya, lalu mengingatkan, "Jangan perlakukan mereka seperti wanita simpanan. Apapun yang harus kau lakukan, lakukanlah. Aku tidak akan membiarkan mereka melampiaskan amarah mereka lagi. Dipahami, jika mereka bahkan tidak mampu mengatasi sedikit kesulitan ini, itu berarti mereka tidak layak menjadi nyonya." Setelah selesai berbicara, Ye Hua menghilang dari istana. Setelah Ye Hua pergi, keempat dosa itu saling memandang. Dulu target kita adalah musuh, kali ini target kita adalah kedua wanita simpanan itu. Selanjutnya, kita harus membuat kedua nyonya itu merasakan berbagai macam perasaan. Tingkat kesulitan rencana kali ini agak berat. Aku masih harus sekolah besok, jadi aku akan tidur sekarang. Setelah selesai berbicara, Ye Zizi menghilang. Lai Gu menghela napas, Yang Mulia benar-benar marah kali ini. Benar sekali, dan rencana kali ini akan lebih sulit daripada menggelar pertunjukan. Wei Chang ikut mendesah. Ekspresi Jue Tian tidak banyak berubah saat ia berkata dengan acuh tak acuh, "Keputusan Yang Mulia benar, kebaikan hati kedua nyonya itu pada dasarnya adalah mereka yang kejam terhadap diri mereka sendiri. Lagi pula,
kita tidak membutuhkan nyonya yang baik hati. Wei Chang dan Lai Gu menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan mereka terhadap pandangan Jue Tian. 347, tidak akan mudah memaafkan. Baiklah, kalian berdua yang punya otak bisa berdiskusi pelan-pelan tentang apa yang harus dilakukan. Akan lebih baik bagiku untuk pulang dan menjadi pahlawan di ranjang saja. Jika ada pergerakan besar, jangan ragu untuk memberi tahuku. Setelah selesai berbicara, Lai Gu pun menghilang dari istana. Senang sekali rasanya bisa kembali ke tempat yang sudah kukenal ini. Bau darah di sini benar-benar bikin ketagihan, baunya saja sudah membuatku gelisah. Hanya Wei Chang dan Jue Tian yang tersisa di istana kosong. Oh ya, kalau kalian semua butuh tenaga, jangan sungkan untuk bilang. Lai Gu sangat murah hati. Belakangan ini, setan dan hantu kota Longan kurang lebih telah diberantas oleh bawahan Yehua, dan para wanita Lai Gu saat ini sangat bebas. Jue Tian menjawab, baiklah. Misi yang diberikan Yang Mulia kepada kita kali ini sangat berat, kalian harus lebih memperhatikan segala sesuatunya. Wei Chang tak kuasa menahan diri untuk menasihati. Jue Tian juga tahu bahwa rencana Yang Mulia akan sulit dilaksanakan. Anda tenang saja, apakah Anda lupa apa yang saya lakukan dulu? Wei Chang tertawa ringan. Benar saja, dulu tugas Jue Tian adalah menebarkan keputusasaan pada manusia. Hanya saja kali ini yang menjadi sasarannya adalah para wanita simpanan. Yang Mulia benar-benar serius ingin memberi pelajaran kepada kedua nyonya itu kali ini. Saya berharap kedua nyonya itu dapat mengatasi krisis yang akan menimpa mereka. Baiklah, aku pamit dulu. Aku masih ada kelas besok, kata Jue Tian lemah. Wei Chang menggoda, seharusnya ada banyak cewek cantik di Universitas Zijin, kan? Nggak kepikiran mau nyari salah satu dari mereka. Aku tidak tertarik pada wanita. Setelah selesai berbicara, Jue Tian pergi. Temperamen dingin Jue Tian bahkan lebih dingin daripada temperamen dingin Yehua. Jue Tian dapat dikatakan sebagai pangeran menawan yang benar-benar menyendiri. Wei Chang tertawa. Dulu aku juga tidak tertarik pada wanita, tapi setelah bertemu dengan Tang Wei, cara berpikirku berubah. Yehua sedang berdiri di dekat jendela sambil merokok. Sambil menatap langit malam kota Longan, tatapannya memancarkan hawa dingin. Kakak ipar, King Yutong mengetuk pintu dan memanggil dengan lembut. Yehua terdiam menatap kakak iparnya, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap langit malam lagi. King Yutong mengerutkan bibirnya. Saya merasa saudara ipar itu tampaknya telah kembali ke keadaan yang dialaminya dulu. Selama ini, dengan susah payah, kakak ipar berhasil sedikit berubah, dan aku bahkan bisa melihatnya tersenyum sesekali. Mulai sekarang, kurasa akan sangat sulit untuk bisa melihat kakak ipar tersenyum. Kakak ipar, kenapa tidak memberitahu kakak dan Baizi tentang identitasmu? Mereka pasti bisa mengerti. King Yutong tentu saja tidak ingin melihat kakak perempuan dan kakak iparnya bertengkar. Lagi pula, mereka semua keluarga, apa yang perlu diperdebatkan? Sekalipun ada perselisihan, bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kedua belah pihak sedikit mengalah? Yehua berkata dengan dingin, identitasku. Memangnya kenapa kalau aku kasih tahu identitasku? Kalau aku bawa-bawa mereka, aku bisa dibilang mempermalukan diriku sendiri. Bukankah kakak perempuan hanya terpengaruh oleh pembuluh darahnya? Pembuluh darah. Bahkan tanpa pembuluh darah itu, dia tetaplah seperti ini, berhati lembut. Yehua mematikan puntung rokoknya, lalu duduk di sofa. Melihatnya, wajahnya dipenuhi rasa dingin. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. King Yutong duduk di samping Yehua, lalu berkata dengan penuh perhatian, dulu, kakak tidak pernah berurusan dengan hal-hal semacam ini, dan dia hanya tahu cara berbisnis. Baru setelah bertemu denganmu, kakak mengetahui beberapa hal. Semua pasti ada hikmahnya, kan? Saat ini, saya akan memberi mereka serangkaian peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan. King Yutong tidak ingin kakak perempuannya harus mengalami penderitaan yang luar biasa, dan dia menarik lengan kakak iparnya dan mulai bertingkah lucu. Kakak ipar, kamu tahu kakak perempuan itu masih mencintaimu, sebagai orang yang lebih besar, berikan kakak perempuan hukuman kecil saja sudah cukup. Yehua menoleh dan menatap kakak iparnya, lalu berkata dengan serius, apakah kamu ingin mengalami kejadian yang sama dengan kakak perempuanmu? Aduh,
Aku lupa mematikan komputerku. Kakak ipar, istirahatlah lebih awal, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah selesai berbicara, King Yutong berlari. Kakak, jangan salahkan aku sudah berusaha memohon untukmu, tetapi kali ini kau benar-benar membuat kakak ipar marah. Namun, King Yutong tahu bahwa kakak iparnya tidak akan terlalu menyakiti kakak perempuannya. Lagi pula, yang diinginkan kakak iparnya hanyalah membuat kakak perempuannya mengerti beberapa hal. Meskipun agak kejam, itu akan bermanfaat bagi kakak perempuannya. Kalau saja King Ya setengah bijaksana seperti adik perempuannya, Ye Hua tidak perlu mengalami sakit kepala seperti itu. Melihat kakak iparnya meninggalkan ruangan, Ye Hua bersandar di sofa dan mulai merenung. Aku harus membuat King Ya dan Bai Zi mengerti bahwa kebaikan hati mereka hanya akan digunakan oleh musuh mereka. Wei Chang, Ye Hua berseru. Dengan sangat cepat, sosok Wei Chang muncul di dalam kantor. Bawahan memberi hormat kepada Yang Mulia. Lepaskan kendali atas keluarga Xiao. Meskipun Wei Chang sangat bingung, dia tidak berani bertanya terlalu banyak, seperti yang Anda perintahkan, bawahan harus segera pergi dan menyampaikan pesan Anda. Setelah Wei Chang pergi, Ye Hua menyalakan sebatang rokok lagi, karena keluarga Xiao memanfaatkan kebaikan hatimu. Aku harus membiarkanmu melihat warna asli keluarga Xiao. Xiao Yi tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini karena dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Duduk di paviliun yang terletak di halaman, Xiao Yi yang mengenakan pakaian tidur sutra berkualitas tinggi saat ini sedang minum teh. Kakak Xiao, masih belum tidur. Sunan berjalan santai. Berdiri di belakang punggung Xiao Yi, Sunan mulai memijat bahu Xiao Yi. Xiao Yi menghela napas pelan, apakah yang kulakukan salah atau benar? Saudara Xiao, apa yang terjadi sudah terjadi, tidak ada gunanya memikirkan apakah itu benar atau salah lagi, kata Sunan lembut. Perlu diketahui bahwa Ye Hua memanfaatkan keluarga Xiao karena ia merasa keluarga Xiao sedikit berguna baginya. Dengan demikian, itu juga berarti keluarga Xiao mendapatkan perlindungan dari Ye Hua. Betapa besarnya kehormatan yang mereka rasakan karena bisa mendapatkan perlindungan dari penguasa tertinggi. Sayangnya, keluarga Xiao tidak ingin berada di status yang lebih rendah, atau mungkin, mereka tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Konsekuensi tindakan keluarga Xiao akan sangat serius. Tepat ketika keduanya tengah mengobrol tentang masalah ini, kekosongan mulai terdistorsi. Ekspresi Xiao Yi dan Sunan tenggelam, dan Xiao Yi buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Gumpalan kabut hitam muncul di depan keduanya. Saat ini, Wei Chang benar-benar ingin langsung memenggal kepala dua orang yang ada di depannya. Dulu, orang-orang ini datang dan memohon kepada kami, tapi mereka malah berani menusuk Yang Mulia dari belakang. Orang-orang ini memang pantas mati. Sunan menarik suaminya, dan Xiao Yi berlutut tak berdaya di tanah. Aku hanya datang untuk menyampaikan pesan. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli lagi dengan urusan keluarga Xiao. Semoga kalian semua beruntung. Mendengar itu, Xiao Yi dan Sunan langsung menjadi sangat terkejut. Benar-benar berhasil. Mungkinkah gumpalan kabut hitam ini benar-benar suami King Ya? Bos bar santai itu. Dan saat ini, dia hanya enggan menunjukkan wajahnya kepada kita. Mereka terlalu banyak berpikir, Ye Hua meremehkan untuk datang menyampaikan pesan kepada mereka. Namun, tidak peduli apapun, keluarga Xiao telah mencapai tujuan mereka. Xiao Yi berkata dengan serius, terima kasih. Wei Chang mengulurkan telapak tangannya, dan Xiao Yi segera merasakan gerakan dalam tubuhnya. Seutas kabut hitam terlihat keluar dari tubuh Xiao Yi dan menyatu dengan gumpalan kabut hitam. Setelah selesai melakukan itu, Wei Chang pergi. Apapun yang diberikan Yang Mulia kepada Anda, Yang Mulia juga dapat mengambilnya kembali. Xiao Yi tiba-tiba menopangkan tangannya di tanah saat kulitnya memucat, dan napasnya menjadi cepat. Ketika benang kabut hitam itu keluar dari tubuhku, aku langsung merasakan banyak kekuatan meninggalkan tubuhku. Saat ini, kekuatanku telah turun kembali ke kekuatan semula. Kakak Xiao, Sunan memeluk suaminya. Xiao Yi berkata lemah, tidak apa-apa. Setidaknya, kita tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Sunan tetap diam. Namun, Sunan merasa keluarga Xiao telah melakukan hal yang sangat bodoh, memiliki kekuatan yang kuat untuk diandalkan,
namun memilih untuk memisahkan diri dari kekuatan yang kuat tersebut. Di dalam alam tanpa kekosongan, King Ya dan Dong Huang Baizi sedang duduk di halaman ahli. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi sedih, bagaikan seorang istri yang meninggalkan rumah, namun sang suami tidak kunjung datang dan mengejar mereka. Mereka berdua memang menjadi sedikit sombong, mereka pikir karena Ye Hua sangat peduli pada mereka, Ye Hua akan terus memanjakan mereka apapun yang terjadi, dan akan berubah demi mereka. Terlebih lagi, mereka percaya bahwa, setelah mereka meninggalkan rumah, Ye Hua akan datang dan menjemput mereka pulang dalam waktu singkat. King Ya dan Dong Huang Baizi sudah memikirkan apa yang harus dikatakan ketika Ye Hua datang menjemput mereka pulang. Namun, setelah menunggu selama 2 jam, Ye Hua masih belum datang menjemput mereka pulang. Bu, kapan kita pulang? Sambil bercucuran keringat, Dong Huang Li yang sedang bermain di samping berlari menghampiri dan bertanya. Dong Huang Baizi tersenyum lembut, sebentar lagi, ayah akan datang menjemput kita. Baiklah, ahli akan bermain sebentar lagi. Tubuh ahli penuh keringat, ahli harus pulang dan mandi, kata Dong Huang Li sambil mengerucutkan bibir kecilnya, lalu pergi bermain dengan para pelayan. 348, Pertempuran antara suami dan istri. Mendesah. Dong Huang Baizi menghela napas panjang, lalu berkata, King Ya, apakah kita terlalu impulsif? King Ya saat ini juga sangat bingung. Sebelum pergi, aku ingat aku bilang ke Ye Hua kalau dia mau jemput aku pasti mau pulang bareng dia. Tapi, waktu sudah berlalu lama, dan dia belum juga jemput aku. Kita tunggu sebentar lagi, Ye Hua mungkin tidak bisa melupakan wajahnya, beri dia sedikit waktu lagi. 2 jam lagi berlalu, dan saat ini, sudah tengah malam, dan Dong Huang Li sudah tertidur dalam pelukan ibunya. Sementara itu, King Ya dan Dong Huang Baizi dengan bodohnya masih menunggu Ye Hua. King Ya, kamu lebih memahami Ye Hua daripada aku, mengapa dia belum datang menjemput kita? Tanya Dong Huang Baizi. Saat itu ketika Dong Huang Baizi mengetahui bawahannya dibunuh oleh bawahan Ye Hua, dia merasa sangat marah, dan terlebih lagi, karena Ye Hua tidak bersedia meminta maaf padanya, dia merasa itu tidak adil. Sekarang, setelah memikirkannya matang-matang, sebenarnya aku juga salah. Siapa suruh aku mengirim hadiah pertunangan itu saat aku sedang marah besar? Jika hadiah pertunangan itu benar-benar terkirim, bukankah semuanya sudah dilakukan untuk? Oleh karena itu, sekarang karena Ye Hua tidak datang menjemputnya pulang, dia mulai merasa sedih. Kalau Ye Hua tidak datang menjemputku, bukankah itu artinya aku akan ditindas? Dan kalau aku pulang sendiri sekarang, pasti akan sangat memalukan. King Ya menghela napas ringan, sepertinya Ye Hua benar-benar marah kali ini. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak Dong Huang Baizi kaget. Dengan pemahamanku tentang Ye Hua, dia pasti sedang memikirkan rencana untuk membuat kita pulang sendiri. King Ya cukup memahami Ye Hua, dan dia berhasil menebaknya dengan benar. Dong Huang Baizi cemberut, aku tidak akan pulang, kecuali dia datang dan menjemput kita pulang. Dia pasti yakin kita tidak akan mengambil inisiatif untuk pulang, jadi dia pasti sedang memikirkan rencana. King Ya tertawa getir. Kami ini istrimu, tidak bisakah kau mengalah dan membujuk kami sebentar? Rencana apa yang akan dia buat? King Ya berkata, apakah kamu tahu mengapa keluarga Xiao tiba-tiba mundur dari pemilihan keluarga bangsawan? Mengapa? Ye Hua adalah orang yang memerintahkan keluarga Xiao untuk mundur dari pemilihan keluarga bangsawan. Dong Huang Baizi terkejut, apa dia tidak punya pekerjaan lain? Kenapa dia ikut campur dalam urusan keluarga Xiao? Aku juga tidak yakin apa yang ada di pikirannya. King Ya menghela napas, lalu berdiri. Benar, aku teringat sesuatu. Hari itu, Ye Hua bahkan menyuruhku mengizinkan keluarga Tang ikut serta dalam pemilihan keluarga bangsawan. Dong Huang Baizi tiba-tiba teringat kejadian pagi itu. Hal ini menyebabkan King Ya mengingat lelang malam itu, Ye Hua adalah orang yang menyuruhmu untuk mengizinkan keluarga Tang memasuki pemilihan keluarga bangsawan. Benar sekali, saat Ye Hua memintaku untuk mengizinkan keluarga Tang ikut dalam pemilihan keluarga bangsawan, aku merasa itu masalah sepele, jadi aku menuruti pendapatnya. Dong Huang Baizi mengerutkan alisnya, dia merasa bahwa Ye Hua diam-diam merencanakan sesuatu.
Mengapa Yehua ingin keluarga Xiao mundur dari pemilu, lalu berencana membiarkan keluarga Tang ikut dalam pemilu? Kedua wanita itu sangat bingung. King ya, Yehua tidak mungkin sedang menyiapkan bidak caturnya sendiri, kan? Tanya Dong Huang Baizi dengan serius. Tapi dia pasti punya tujuan melakukan itu, kan? Kau permaisuri, dan kau berkuasa atas seluruh wilayah utara. Dan karena kau istrinya, dia tidak perlu melakukan hal-hal itu. King Ya sama sekali tidak tahu apa yang Yehua coba lakukan. Dong Huang Baizi mulai berspekulasi, Yehua suka tinggal di rumah, dan dia tampaknya bukan tipe orang yang menyukai otoritas, jadi mengapa dia ikut campur dalam pemilihan keluarga bangsawan. Bawahan Yehua tadi juga pernah ikut campur dalam urusan selatan sebelumnya, misalnya, waktu selatan sedang memperebutkan benda dewa kuno. Hari itu, aku sedang berkemah dengan Yehua. Kalau dipikir-pikir lagi, berkemah bukanlah tujuan utama Yehua. Semakin King Ya memikirkannya, semakin aneh pula hal-hal yang terjadi. King Ya, maksudmu Yehua tidak hanya ikut campur dalam urusan utara, tapi dia juga ikut campur dalam urusan selatan. Dong Huang Baizi tidak berani mempercayainya. Semakin mereka berspekulasi, semakin bingung mereka tentang Yehua. King Ya menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Lalu, bagaimana kalau memang begitu? Hipotesis Dong Huang Baizi membuat King Ya sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, King Ya berkata dengan serius, jika semuanya benar-benar dilakukan oleh Yehua, aku akan perlahan mengubahnya, aku tidak akan meninggalkannya. Bagaimana denganmu? Dong Huang Baizi tertawa kecil, ahli sudah sebesar ini, dan dia baru bisa menemukan ayahnya setelah bersusah payah. Jadi, tentu saja aku juga tidak akan meninggalkannya. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Karena Yehua rela mengorbankan nyawanya demi mereka, tentu saja mereka tidak akan meninggalkan Yehua, mereka rela meluangkan waktu untuk perlahan-lahan mengubah suami mereka. Yehua ingin menyatakan bahwa dia tidak akan menanggung kesalahan. Akan tetapi, Juetian bagaimanapun juga adalah bawahan Yehua, oleh karena itu, tidak mungkin bagi Yehua untuk tidak menanggung kesalahan atas pembantaian sekte dan keluarga. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah sifat Yehua? Setidaknya, kita harus membuatnya melupakan pemikiran-pemikirannya yang keliru itu, tanya Dong Huang Baizi. Kurasa Yehua ingin membuktikan penalarannya yang keliru itu, jadi dia akan menyerang keluarga-keluarga itu. Yang harus kita lakukan adalah membuat Yehua mengerti bahwa dunia ini tidak seperti yang dia pikirkan. Meskipun ada orang jahat di dunia ini, kebanyakan orang adalah orang baik. Mata Dong Huang Baizi berbinar, King Ya, apa maksudmu, kita harus bekerja sama untuk melawan Yehua? King Ya tersenyum, bukankah itu menarik? Sedikit. Tapi bagaimana kalau kita kalah? Jika kita kalah, kita akan pulang dengan patuh dan memohon ampunannya, dan jika kita menang, Yehua akan menjadi bayi kecil yang penurut. Dong Huang Baizi tersenyum manis, langsung membuatnya tampak sangat cantik. Aku suka saat Yehua bertingkah seperti bayi kecil yang penurut. Saya juga. Kedua istri yang sepemikiran itu bersiap untuk mengubah Raja Iblis menjadi bayi kecil yang penurut. Keberanian mereka sungguh patut dipuji. Namun, mereka berpikir terlalu sederhana. King Ya, seorang pebisnis yang hanya tahu cara berbisnis, dan Dong Huang Baizi, seorang permaisuri yang belum pernah mengalami angin kencang dan badai, bagaimana mungkin mereka berdua bisa menandingi Yehua, seorang pria yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di atas tumpukan demi tumpukan mayat. Ini akan menjadi pertarungan antara suami dan istri, dengan seluruh selatan dan utara sebagai papan catur. Melihat situasi saat ini, Dong Huang Baizi berada di atas angin. Lagi pula, dia adalah permaisuri alam tanpa kekosongan, dan apapun yang ingin dia lakukan dalam pemilihan keluarga bangsawan, dia hanya perlu bicara. Dan jika Yehua ingin ikut campur dalam pemilihan keluarga bangsawan, dia harus melibatkan keluarganya. Dong Huang Baizi bermaksud segera mengumpulkan semua informasi yang bisa diperolehnya dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diperolehnya. Saat ini, Dong Huang Baizi menduga bahwa Yehua akan menyerang keluarga Tang. Kalau Yehua tahu tebakan Dong Huang Baizi, dia pasti akan berteriak, wanita bodoh, bagaimana mungkin aku sejelas itu? Bahkan jika aku diam di rumah dan tidak bergerak,
aku masih bisa memberi kalian berdua pelajaran yang baik. Malam ini, Ye Hua ditakdirkan untuk tidur sambil memeluk selimut. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku sudah melakukan hal itu pada Dong Huang Baizi beberapa hari ini dan memberitahunya betapa hebatnya aku. Jika kalian berdua mampu, jangan merangkak pulang. Aku pasti akan menunjukkan betapa hebatnya aku dan membuat mereka mengakui kesalahan mereka dengan patuh. Nantinya, jika mereka mau melayaniku bersama, mungkin aku bisa melupakan masa lalu. Kota Zijin berada di jantung Tiongkok, dan Universitas Zijin merupakan universitas yang telah lama berdiri dan terkenal bahkan di seluruh dunia. Universitas Zijin merupakan universitas yang banyak diidam-idamkan oleh para mahasiswanya. Bahkan ada cukup banyak mahasiswa asing di Universitas Zijin. Pagi-pagi sekali di kampus, aroma bunga yang mampu menyegarkan pikiran memenuhi udara, dan gedung-gedung sekolah modern dapat terlihat di mana-mana di universitas. Para mahasiswa muda yang penuh semangat berjalan di sekitar kampus dengan senyum di wajah mereka. Kehidupan kampus yang riang dan tanpa beban seperti ini akan berakhir setelah mereka lulus, dan kehidupan mereka yang penuh keputusasaan akan dimulai. Cepat, 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 lihat ke sana, dua gadis cantik. Seorang mahasiswa baru menunjuk ke arah dua gadis yang tidak jauh darinya dan berteriak. Sebagai mahasiswa baru, kamu seharusnya fokus pada studimu dan tidak boleh terus-terusan memikirkan perempuan. Seorang mahasiswa tingkat akhir mengkritik mahasiswa baru itu, tetapi tatapannya tertuju pada kedua perempuan itu. 349, Pangeran Penyendiri yang menawan Jue Tian. Kenapa gadis itu tampak begitu rapuh? Dia membuatku ingin benar-benar melindunginya. Mahasiswa baru itu mendesah. Ini pertama kalinya aku melihat gadis seperti dia, melihatnya saja membuatku ingin memanjakan dan melindunginya. Banyak orang yang ingin melindunginya, dengan atau tanpamu, itu tak akan ada bedanya, kata siswa senior itu dengan nada meremehkan. Bukan hanya mereka berdua yang membicarakan kedua gadis itu dengan suara pelan, siswa lain juga melakukannya. Karena gadis ini secara alami memiliki wajah dan aura yang membuat orang lain ingin melindunginya dan tidak tega melihatnya menderita, bahkan sekecil apapun. Gadis ini adalah Dongfang Yuer, dan gadis di sampingnya adalah sahabat asramanya, Song Xiaoxiao. Dibandingkan dengan Dongfang Yuer, Song Xiaoxiao tidak begitu menonjol. Namun, wanita cantik selalu membutuhkan orang lain di sisinya untuk mengimbanginya, bukan? Bukan berarti Song Xiaoxiao tidak tampan, hanya saja dia tidak secantik jika dibandingkan dengan Dongfang Yuer. Tentu saja hubungan mereka berdua sangat baik, mereka berdua sudah seperti saudara kandung. Yuer, sekolah kita merekrut seorang profesor yang sangat angkuh. Song Xiaoxiao yang memegang lengan Dongfang Yuer berkata dengan berlebihan, dan dia bahkan membuat isyarat dengan tangannya. Dongfang Yuer tengah merenungkan sesuatu dalam benaknya dan tidak mendengar apa yang dikatakan Song Xiaoxiao. Yuer, nanti akan ada kelas umum untuk Profesor Pangeran Tampan yang penyendiri, jadi ayo kita pergi lebih awal dan duduk sendiri. Kudengar kelas Pangeran Tampan yang penyendiri selalu penuh, dan murid-murid yang hadir semuanya perempuan, kata Song Xiaoxiao dengan raut wajah tergila-gila. Beberapa hari ketika profesor sedang mengadakan les privat, saya datang agak terlambat dan tidak ada kursi tersisa. Oleh karena itu, saya hanya bisa melihat keanggunan Profesor Pangeran Tampan itu di forum sekolah. Profesor Pangeran menawan itu sangat menyendiri dan tampan. Masih belum ada tanggapan dari Dongfang Yuer, Dongfang Yuer nampaknya tengah dirundung masalah berat. Yuer, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Song Xiaoxiao sambil mengguncang Dongfang Yuer. Dongfang Yuer tersadar kembali, lalu tersenyum tipis. Oh, tidak apa-apa. Kenapa kamu jadi bodoh setelah liburan musim panas berakhir? Biar aku antar kamu ketemu cowok ganteng. Kudengar, melihat cowok ganteng bisa merangsang sel otak, dan dengan begitu, panjang umur. Dongfang Yuer berkata dengan lembut, aku tidak akan pergi, kamu bisa pergi sendiri saja. Liburan musim panas ini benar-benar seperti mimpi buruk bagi Dongfang Yuer. Tak hanya dijual ke keluarga Bai oleh ibunya, ia juga harus menerima makian kasar dari Bai Qi. Ia baru bisa merasa sedikit tenang setelah kembali ke sekolah tempatnya bersekolah saat ini. Mendengarkan nada bicara Dongfang Yuer itu, Song Xiaoxiao langsung menjadi melankolis.
Suaraku keras, sementara suara Yuer sangat rendah dan lembut. Bahkan ketika Yuer bertengkar dengan orang lain, nadanya tetap rendah dan lembut, sehingga suaranya sama sekali tidak mematikan. Namun, saya rasa itulah sebabnya dia mampu membuat para lelaki memiliki keinginan untuk melindunginya. Kau harus ikut denganku, aku takut pergi sendiri, pinta Song Xiao-xiao, raut wajahnya seolah berkata, kalau kau tidak ikut denganku, aku akan menangis. Melihat sahabat karibnya itu memohon-mohon padanya, Dongfang Yuer tidak tega menolaknya. Dongfang Yuer memang seperti itu. Ia lebih suka melihat dirinya terluka daripada melihat orang lain terluka. Itulah sebabnya ketika ibunya menjualnya ke keluarga Bai, ia tidak berkomentar apapun. Baiklah, Dongfang Yuer tersenyum ringan. Bagus, ayo kita lari, kalau tidak kita tidak akan dapat tempat duduk. Sambil berbicara, Song Xiao-xiao menarik Dongfang Yuer dan mulai berlari. Hal ini langsung membuat anak laki-laki yang melihat mereka mulai meneteskan air liur. Pemandangan wanita-wanita cantik berlari sungguh menakjubkan. Rambut panjang berkibar tertiup angin, dan benda-benda yang memantul ke atas dan ke bawah. Xiao-xiao, pelan-pelan, wajah Dongfang Yuer memerah setelah berlari sebentar. Kekuatan fisiknya yang lemah membuatnya tak sanggup berlari terlalu lama. Sampai mereka berdua tiba di luar kelas, barulah mereka berhenti berlari. Untung saja kita berlari cukup cepat, kalau tidak, pasti sudah tidak ada kursi tersisa, kata Song Xiao-xiao sambil menepuk dadanya, sementara Dongfang Yuer memasang ekspresi tak berdaya. Dongfang Yuer tidak tertarik pada pria tampan, hanya belajarlah yang bisa membuat Dongfang Yuer melupakan banyak hal. Melihat ke dalam ruang kelas yang luas, terlihat bahwa 70% kursi telah terisi, dan saat ini masih ada waktu setengah jam sebelum kelas dimulai. Tepat ketika mereka berdua hendak duduk, seorang gadis cantik mengerutkan kening dan berteriak, sudah ada seseorang yang duduk di sini. Song Xiao-xiao tidak seperti Dongfang Yuer, kursi ini tidak ditempati sama sekali, kamu jelas-jelas menempati kursi ini untuk orang lain. Benar sekali, aku menempati kursi ini untuk orang lain, apa yang akan kau lakukan? Dongfang Yuer menarik Song Xiao-xiao dan berkata dengan ringan, kita duduk saja di samping. Song Xiao-xiao melirik gadis itu, lalu duduk di kursi samping bersama Dongfang Yuer. Kursi yang akan mereka duduki tadi terletak di tengah, dan pemandangan di tengah adalah yang terbaik. Tiba-tiba, suara klik sepatu hak tinggi terdengar, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan melihat. Ternyata, itu sebenarnya adalah si cantik sekolah, Guan Yanxin. Gadis ini memiliki tinggi badan seperti model, kulitnya putih, wajahnya cantik, dan tubuhnya sangat menarik. Rok ketat berwarna merah yang dikenakannya saat ini sepertinya khusus dikenakan untuk pelajaran mendatang, dan ekspresi wajahnya sangat angkuh, seolah-olah dia seorang permaisuri. Beberapa mahasiswa baru terdengar berdiskusi dengan suara pelan. Saya mendengar bahwa latar belakang Guan Yanxin ini sangat besar. Saya mendengar tentangnya tidak lama setelah saya datang ke sekolah ini. Saya dengar orang-orang yang memprovokasinya sudah keluar dari sekolah. Pelankan suaramu sedikit, kalau dia mendengarmu membicarakannya, kamu pasti akan mendapat masalah. Guan Yanxin terlihat duduk di kursi yang tadi akan diduduki Song Xiao-xiao. Gadis cantik di sampingnya tampaknya adalah pengikut Guan Yanxin. Cih, apa yang dia sombongkan? Song Xiao-xiao cemberut. Dongfang Yuer berkata dengan ringan, baiklah, jangan marah. Song Xiao-xiao hanya bisa menahan amarahnya. Dari sudut pandangnya, ia hanya bisa melihat sisi wajah Profesor Pangeran tampan itu. Setelah beberapa lama, sang Profesor Pangeran menawan yang menyendiri akhirnya tiba. Dengan gaya rambut yang gagah, Jue Tian terlihat mengenakan setelan koboi putih bersih dan kacamata berbingkai emas. Ditambah dengan aura sedingin es yang terpancar dari seluruh tubuhnya, para siswa langsung heboh saat melihatnya. Saat Jue Tian melangkah masuk ke dalam kelas, dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke seluruh kelas. Seperti yang kuduga, semua murid yang ada di kelasku adalah perempuan. Dulu, kenapa aku tidak menyadari kalau aku begitu tertarik pada lawan jenis? Ketika para siswa melihat Jue Tian tiba di kelas, suara napas lemah mulai terdengar di seluruh kelas. Sementara itu, Jue Tian tidak mempedulikannya sedikit pun saat dia perlahan berjalan menuju mimbar.
Tindakan Jue Tian bukan saja tidak menyebabkan gadis-gadis itu merasa tidak suka, tetapi juga menyebabkan gadis-gadis itu semakin mengagumi Jue Tian. Melihat para siswi, Jue Tian tidak ingin membuang waktu dan bicara omong kosong. Lagi pula, Jue Tian saat ini sangat sibuk karena harus menyusun serangkaian rencana untuk Yang Mulia. Kalian semua tahu apa yang akan kalian pelajari hari ini. Jue Tian meletakkan tangannya di belakang punggung dan bertanya, dan tindakannya ini membuat para siswi tercengang. Dengan tinjunya terangkat ke dagunya, Song Xiaoxiao berkata dengan penuh cinta, sangat tampan, sangat tampan. Dongfang Yuer tetap tidak tergerak, yang ingin dilakukannya hanyalah mendengarkan kelas Jue Tian. Guan Yanxin bersikap sangat tenang, tetapi ada perasaan kuat untuk ingin mengendalikan dalam tatapannya, seolah-olah dia ingin melatih pria di depannya menjadi anak kucing kecil. Kamu, jawab pertanyaanku, kata Jue Tian sambil menunjuk Guan Yanxin. Guan Yanxin perlahan berdiri dari tempat duduknya, dan melihat postur tubuhnya yang anggun, dapat diketahui bahwa dia memiliki pendidikan yang baik. Profesor, alasan saya di sini hanya untuk menemui Anda. Guan Yanxin punya nyali besar, dan dia langsung menggoda Jue Tian. Semua siswi memperlihatkan ekspresi jijik di wajah mereka. Wanita tak tahu malu, benar-benar mencoba merayu pangeranku yang menawan. Jue Tian melirik Guan Yanxin dan menyuruhnya duduk kembali, lalu menunjuk Dongfang Yuer dan bertanya, untuk apa kamu ke sini? Jue Tian rupanya bertanya pada Dongfang Yuer, tetapi Song Xiaoxiao yang berada di samping Dongfang Yuer akhirnya menjadi orang yang sangat bersemangat. Dongfang Yuer berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata dengan lembut, saya di sini untuk mendengarkan kelas Anda. Mendengar itu, para siswi mendecak lidahnya. Bahkan Guan Yanxin itu sendiri juga mengakui bahwa dia datang ke sini semata-mata untuk profesor, tapi kamu malah bilang datang untuk mendengarkan kelasnya. Apa kamu perempuan? Dongfang Yuer ini pasti mencoba menarik perhatian Profesor Pangeran Menawan yang menyendiri dengan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mendengarkan kelasnya, sungguh langkah yang brilian. 350, memasuki tubuhku. Jue Tian menganggukkan kepalanya, dan yang terakhir perlahan duduk kembali di kursinya. Dongfang Yuer sama sekali tidak merasa bahwa Jue Tian tampan. Di matamu, apa itu hipnosis? Jue Tian bertanya dengan lemah. Seorang mahasiswi terdengar berteriak, Profesor, saya bersedia dihipnotis oleh Anda, lalu Anda melakukan hal-hal ilegal kepada saya. Cek, 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 isi perut gadis ini lebih besar lagi. Suara mendesis memenuhi seluruh kelas. Betapa tidak tahu malunya pelajar ini hingga berani berkata seperti itu kepada pangeranku yang menawan. Jue Tian tidak marah dan berkata dengan lemah, hipnosis adalah bagian dari sains dan membutuhkan pengetahuan. Misalnya, sebenarnya, kamu sudah dihipnotis olehku, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jue Tian cepat belajar cara mengajar kelas, hanya dalam beberapa hari mengajar, dia sudah cukup pandai mengajar kelas. Hanya dengan 2 kalimat, Jue Tian segera berhasil mengaduk suasana dan mengalihkan topik ke hipnosis. Semua siswi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jue Tian. Jue Tian menatap Guan Yanxin dan bertanya dengan lemah, apakah kau percaya? Aku tidak. Guan Yanxin menggelengkan kepalanya. Jue Tian kemudian menatap Dongfang Yuer dan bertanya, bagaimana denganmu? Dongfang Yuer menggelengkan kepalanya. Kalian berdua, naiklah ke panggung. Dongfang Yuer dan Guan Yanxin agak bingung dengan apa yang akan dilakukan Jue Tian, tetapi mereka tetap berdiri dari tempat duduk mereka dan naik ke panggung. 2 gadis cantik sekolah hadir di panggung yang sama bukanlah pemandangan yang sering terlihat. Profesor, apakah Anda akan mencoba menghipnotis kami? Guan Yanxin tampak tenang, sementara Dongfang Yuer yang berada di samping tampak sangat pendiam. Jue Tian tidak melihat ke arah Guan Yanxin, dan sebaliknya, melihat ke arah para murid, seperti yang telah kukatakan, mereka telah terhipnotis olehku, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Profesor, Anda tidak bisa hanya bicara tapi tidak bertindak. Benar, setidaknya, kamu harus membuat kedua gadis cantik sekolah kita melakukan sesuatu. Bagaimana kalau mereka berciuman? Kalau mereka melakukannya, kami akan percaya padamu. Jue Tian tidak menanggapi satupun dari mereka, dan sebaliknya, dia melihat ke arah Dongfang Yuer dan Guan Yanxin dan berkata, angkat rambut kalian.
Kedua gadis cantik di sekolah itu mengangkat rambut mereka, dan tidak ada keanehan dalam ekspresi mereka, mereka tampak sangat normal. Profesor Jue, bukankah itu terlalu palsu? Seorang pria parubaya terlihat berjalan menuju panggung. Pria parubaya ini juga seorang profesor hipnosis, hanya saja, tidak ada yang benar-benar menghadiri lesnya, sementara les Jue Tian selalu penuh dengan siswa. Karena itulah, ia datang hari ini untuk memberi Jue Tian pelajaran. Jue Tian berkata dengan lemah, "Profesor Liu, apakah Anda punya saran yang ingin Anda berikan kepada saya?" "Saya tidak berani bilang punya saran untuk Anda. Saya hanya tidak ingin melihat para mahasiswa ditipu," kata Profesor Liu dengan suara keras, seolah-olah hendak mengungkap fakta bahwa Jue Tian adalah seorang penipu. Jue Tian tidak terlalu peduli saat dia berkata dengan lemah, "Bagaimana kamu akan membuktikan bahwa aku seorang penipu?" "Dengan hipnosis, tentu saja," kata Profesor Liu dengan percaya diri. "Tentu." Melihat Jue Tian setuju, Profesor Liu memandang ke arah dua gadis cantik di sekolah. Kedua gadis ini sangat cantik, Profesor Jue ini benar-benar tahu cara bersenang-senang, hanya memanggil para gadis cantik di sekolah dan bukan murid-murid lain. "Kalau aku bisa menyentuh tubuh mereka sebentar setelah aku menghipnotis mereka, pasti akan menyenangkan. Mereka sudah terhipnotis olehku, jadi sebaiknya kamu cari orang lain di luar kelas." Profesor Liu terhibur dengan apa yang dikatakan Jue Tian, ini reaksi seseorang setelah dihipnotis. "Sebaiknya kau coba saja menggertak siswa sekolah dasar. Kemarilah." Jue Tian menunjuk kedua gadis cantik di sekolah itu dengan jarinya. Setelah Dongfang Yuer dan Guan Yanxin berjalan ke punggung Jue Tian berkata dengan lemah, "Bantu aku memijat bahuku." Dan seperti yang diharapkan, kedua gadis cantik di sekolah itu mulai memijat bahu Jue Tian. "Baiklah, kembali ke tempat kalian berdua berdiri." Selama proses berlangsung, tidak ada yang aneh dengan kedua gadis sekolah itu, mereka tampak sangat normal. "Oh, berapa banyak uang yang kamu berikan kepada mereka?" Profesor Liu tidak percaya bahwa ada hipnosis semacam itu. "Karena kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri dengan hipnosismu. Kalau begitu, jangan pedulikan aku." Sambil berbicara, Profesor Liu berjalan ke panggung, lalu mengeluarkan arloji saku dan menyuruh kedua gadis sekolah itu berbaring. "Santai, rilekskan seluruh tubuhmu, lalu tutup matamu." Jue Tian berkata dengan lemah, "Dia sedang menganiaya kamu." Tepat setelah Jue Tian selesai berbicara, kedua gadis cantik di sekolah itu membuka mata mereka, dan keduanya menamparkan wajah Profesor Liu. "Tamparan! Tamparan! Orang tua mesum! Penjahat sialan!" Tepat setelah itu, kedua gadis cantik itu berlari meninggalkan panggung, dan para siswi di bawah menunjuk ke arah Profesor Liu dan menangis terseduh-seduh. "Laporkan dia. Dia benar-benar menggunakan hipnosis untuk memanfaatkan siswa." "Benar sekali, aku melihat si tua mesum ini bersikap sensitif terhadap dua gadis cantik di sekolah." Profesor Liu benar-benar tercengang. "Apa yang terjadi? Saya baru saja mengucapkan satu kalimat dan tidak melakukan apapun." "Profesor Liu, sudah kukatakan, mereka sudah kuhipnotis." Jue Tian menatap dingin ke arah lelaki tua di depannya. "Kalau ini terjadi di masa lalu, aku pasti sudah membunuh orang tua ini." "Kamu, tunggu saja." Sambil berbicara, Profesor Liu kabur dari kelas. Mulai sekarang, ia harus hidup dengan julukan orang tua mesum. Guan Yanxin berkata kepada Jue Tian, "Profesor Jue, Anda baru saja memasuki tubuh saya, Anda harus bertanggung jawab." Seketika suara desisan terdengar di dalam kelas. Song Xiao berkata dengan suara rendah, "Yuer, sepertinya Profesor Jue juga baru saja memasuki tubuhmu." "Apa yang kau katakan?" kata Dongfang Yuer dengan wajah merah. "Aku sangat iri, aku juga ingin Profesor Jue memasuki tubuhku." Tak lama kemudian, pelajaran pun berakhir, dan Dongfang Yuer menarik Song Xiao yang masih enggan pergi dan meninggalkan kelas. Sementara itu, Guan Yanxin berjalan menuju Jue Tian dan berkata dengan manis, "Profesor Jue, apakah Anda bebas malam ini?" "Tidak." Guan Yanxin menghalangi jalan Jue Tian dan berkata dengan manis, "Profesor Jue, Anda baru saja memasuki tubuh saya, jadi bagaimana Anda bisa begitu kejam kepada saya setelahnya? Lagi pula, akan ada perjamuan malam ini, dan aku ingin kau menjadi pasanganku,
kata Guan Yanxin dengan manis, dan nadanya dipenuhi dengan godaan yang tak terbatas. Jue Tian bertanya, pertemuan keluarga. Sepertinya, Profesor Jue, Anda juga orang dalam. Guan Yanxin tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Baiklah, datang dan jemput aku malam ini. Setelah selesai berbicara, Jue Tian pergi. Melihat sikap acuh tak acuh Jue Tian, Guan Yanxin menjilati bibir merahnya. Saya justru menyukai pria yang menyendiri seperti ini, menaklukkan pria yang seperti ini menyenangkan. Jue Tian saat ini tinggal di asrama guru, dan setelah kembali ke asrama, Jue Tian melaporkan berita ini kepada Yang Mulia. Ye Hua hanya punya satu permintaan, yaitu agar kedua istrinya tidak boleh memperoleh apapun yang dapat digunakan untuk melawannya. Meskipun mereka tahu bahwa dialah yang merencanakan sesuatu di balik layar, mereka tidak dapat berbuat apapun jika tidak punya bukti. Jue Tian menyatakan bahwa dia mengerti. Pada malam hari, sebuah Ferrari berwarna merah berhenti di luar sekolah. Jue Tian masih mengenakan setelan koboi putih yang sama. Setelah membuka pintu Ferrari, Jue Tian pun masuk ke dalam Ferrari. Orang yang mengendarai Ferrari itu adalah Guan Yanxin. Gadis-gadis muda itu tampak sangat memikat, setiap inci kulit mereka memancarkan aroma yang memikat. Akan tetapi, Jue Tian sama sekali tidak tergerak, jika bukan karena fakta bahwa ia memerlukan identitas logis untuk digunakan, ia tidak akan mau repot-repot berada di sini. Profesor Jue, Anda sungguh tampan. Guan Yanxin mengenakan gaun berleher V, dan celah yang dalam itu cukup membuat orang terkesima. Jue Tian berkata dengan lemah, ayo pergi. Aku justru menyukai pria sepertimu, goda Guan Yanxin, lalu menginjak pedal. Suara gemuruh terdengar dari mesin, bergema di seluruh jalan, dan Ferrari mulai melaju di jalan. Hotel Internasional adalah salah satu bangunan ikonis kota Zijin. Hotel Internasional merupakan bangunan yang terdiri dari dua bangunan lurus yang saling terhubung di ujungnya, membentuk bangunan segitiga. Konsep desain Hotel Internasional relatif segar. Saat Ferrari tiba di hotel, seorang manajer langsung berlari dan berteriak, Nona Guan. Parkir mobilnya dengan benar. Guan Yanxin melemparkan kunci mobilnya ke pelukan manajer, dan manajer itu buru-buru menangkap kunci mobilnya. Jue Tian turun dari mobil, lalu memakai kacamatanya. Latar belakang Guan Yanxin ini tampaknya tidak sesederhana itu. Guan Yanxin terlihat berjalan ke depan Jue Tian, lalu memeluk Jue Tian dan berkata dengan manis, bagaimana menurutmu? Hotel ini dibuka oleh keluargaku. Selanjutnya bab 351, Bintang Keberuntungan.